Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi syukur. Kelas 8 oleh Masita. Guru MTS Al-Ikhlas Bontang. Anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan anak-anakku berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anakku sekalian, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian syukur. Kata syukur berasal dari bahasa Arab yang berarti berterima kasih. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Itu syukur menurut bahasa. Tentu kalian sudah paham. Kemudian kita lanjutkan pengertian syukur menurut istilah. Syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah. Jadi kita selalu tunduk dan berserah diri kepada Allah. Kita tidak boleh berserah diri kepada yang lain, karena yang menentukan segala sesuatunya itu adalah Allah. Selanjutnya kita lihat dalil nakli, perintah tentang syukur. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 17. Ibu bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillah awsanan wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtagu indallahi rizqa wa'budu waskuru lahu ilaihi turja'un. Yang artinya, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Allah, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan kembalikan. Kemudian anak-anakku sekalian, kita lanjutkan lagi materinya, yaitu bentuk dan contoh perilaku syukur. Sering sekali kita sebagai manusia lalai dalam mensyukuri nikmat Allah dan tidak menyadari bahwa nilai suatu nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada diri kita. Maka kita baru terasa apabila nikmat itu dicabut dari diri kita, maka kita barulah merasakan dan menyadarinya. Contohnya adalah nikmat berupa kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani. Adapun ciri-ciri perilaku syukur antara lain tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Jadi contohnya seperti orang yang mendapatkan kesusahan, misalnya dalam mengerjakan soal. Kalian tidak perlu mengeluh. Harus tetap berusaha supaya bisa. Kemudian yang kedua, selalu mengucapkan Alhamdulillah. Itu tanda orang yang bersyukur. Apabila mendapatkan suatu nikmat, dia selalu mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rezeki dari Allah. Misalnya dia pedagang, kemudian hasil dagangannya hari itu berlimpah, atau dia mendapatkan lebih banyak daripada yang sebelumnya, maka dia berbagi kepada orang lain, mungkin dengan cara syukuran, diundang tetangganya makan-makan, atau teman-teman kalian undang makan-makan di rumah. Saya kira begitu. Kalian sudah paham enggak tentang contoh syukur? Anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan lagi yang keempat, yaitu selalu bersyukur atas nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita. Anak-anakku sekalian bisa lihat contoh
2 anak yang sedang sujud. Itu menandakan anak tersebut dia selalu berterima kasih kepada Allah karena dia sudah mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara sujud syukur dia merasa berterima kasih. Contoh misalnya kalian sudah dapat nilai 100, ya kalian harus lakukan dengan harus berterima kasih kepada Allah dengan sujud syukur. Bersyukur itu terbagi menjadi 3, yaitu 1. Bersyukur dengan lisan. Apa maksudnya bersyukur dengan lisan? Itu adalah mengakui segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah dengan sikap merendahkan diri. Yang kedua, bersyukur dengan badan, yakni bersikap selalu sepakat serta melayani atau mengabdi kepada Allah. Yang ketiga, bersyukur dengan hati, yaitu mengasingkan diri di hadapan Allah dengan cara konsisten menjaga zikir akan keagungan dan kebesaran Allah. Kemudian selanjutnya, dampak positif dalam membiasakan perilaku syukur. Untuk membiasakan diri bersyukur atas nikmat yang kita terima dari Allah, antara lain 1. Ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, kita mesti menerimanya dengan ikhlas dan jangan merasa kurang. Yang kedua, memanfaatkan apa yang kita terima untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan dengan orang lain bila mendapat nikmatnya. Yang keempat, semua yang kita punya adalah milik Allah yang harus disampaikan kepada yang lebih berhak. Kemudian kita lanjutkan. Di antara dampak positif yang kita peroleh apabila kita mau melakukan syukur atas nikmat Allah adalah 1. Mendapatkan jaminan tambahan nikmat dari Allah. 2. Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. Yang keempat, memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap Khaliknya. Anak-anakku sekalian, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan ini, dan nanti kalian akan ada tugas yang Ibu kirim lewat link. Nanti kalian bisa lihat di grup WA kelas. Saya kira demikian. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.